Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arto Subiantoro. Beliau merupakan founder and owner Gambaran Brand. Dan dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema branding hari ini. Menarik sekali pastinya. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Arto Biantoro, kami silakan. Halo, saya Arto Biantoro dan hari ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua untuk masuk ke dalam satu topik pembahasan. Judulnya adalah branding hari ini. Ini dia presentasinya. Jadi branding hari ini adalah cara pandang bagaimana kita melihat proses pengembangan brand yang semakin hari sebenarnya semakin berubah, tapi juga semakin sulit karena begitu banyak akses-akses yang sekarang bisa dimasuki oleh berbagai macam pihak, entrepreneur, entitas yang semuanya berbicara soal brand. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran bahwa ini semua terjadi karena kita masuk ke era yang begitu cepat. Sebelum tahun 2010, kita bisa bayangkan bagaimana proses untuk masuk ke retail, bagaimana kita bisa masuk ke dalam titik-titik komunikasi strategis seperti billboard, TV, itu sangat sulit sekali. Bahkan kalau kita ingin punya produk, otomatis kita juga harus punya factory atau unit industri kecil yang harus kita kembangkan. Tapi setelah 2010 ini kita bicara kemudian eranya media sosial ya. Salah satunya ditandai dengan kelahiran Instagram. Kita melihat bagaimana kemudian komunikasi sosial itu diciptakan setelah 2010 dan ini memberikan ruang bagi begitu banyak wirausaha untuk bisa berkomunikasi secara mudah lewat media sosial. Mark Zuckerberg, founder Facebook, bilang sebenarnya teknologi diciptakan justru in favor untuk brand-brand kecil yang selama ini tidak pernah punya kesempatan untuk bisa hadir di market atau pasar yang lebih luas. Kita juga melihat kehadiran begitu banyak teknologi, model-model bisnis baru, peer-to-peer lending, online shopping, bahkan di kota-kota besar dan di kota-kota kecil kita juga melihat konsep-konsep seperti co-working space yang sebelum pandemi berjalan dengan begitu besar dan cepat. Jadi kita melihat perubahan konteks kewirausahaan setelah tahun 2010 bergerak dengan begitu cepat. Sehingga proses brand itu sendiri juga ikut berkembang dengan cepat sekali. Kalau kita lihat data, hari ini kita punya 62 juta unit usaha dan itu jumlahnya sebenarnya menurut saya banyak sekali. Dan ini yang memberikan sebuah momen atau kondisi di mana situasi media sosial kita menjadi sangat berisik sekali. Saya katakan sangat berisik karena kita semua sekarang bisa membayar hanya semurah 15.000 perak untuk kemudian berteriak dan berkomunikasi kepada pasar kita. Sehingga kalau kita buka media sosial hari ini, contohnya misalnya Instagram saja, kita bisa melihat begitu banyak paid partnership, sponsorship, semua yang kemudian di-push kepada konsumen, salah satunya kita, untuk kemudian membaca pesan-pesan dari market atau pesan-pesan dari brand yang ingin menyampaikan pesan tersebut kepada kita. Dan ini bagi saya sebut berisik. Berisik sehingga kemudian sebenarnya ini kembali lagi ke zaman ketika kita berbicara di majalah ya. Ketika semua pengiklan berbicara di majalah-majalah, maka kemudian terjadi sebuah konteks komunikasi yang begitu intens yang pada akhirnya membuat konsumen menjadi bingung mana yang harus dipilih. Nah ini juga terjadi lagi sekarang di media sosial kita. Kalau Bapak dan Ibu sekalian melihat teman-teman gambar ini adalah gambar pertama di mana di tahun 2010 kalau nggak salah di bulan Juli founder dari Instagram itu memasukkan foto pertamanya yaitu sendal jepit dan anjingnya ya. Dan sampai hari ini lebih dari 50 miliar foto dan video diunggah. Ini juga menandakan bagaimana kemudian ruang untuk berkomunikasi menjadi sangat luas dan besar sekali dan salah satu yang bertanggung jawab adalah platform-platform media sosial. Kita lihat pertumbuhan Instagram saja di Indonesia kita punya 62 juta pengguna Instagram. Bicara Facebook kita punya 171 juta Facebook dan ini yang akhirnya hari ini kalau kita bicara istilah keunggulan daya saing yang berkelanjutan dan saya sudah sering memberikan insight ini, saya mengatakan bahwa keunggulan daya saing yang berkelanjutan sekarang sudah sangat langka, bahkan mungkin bisa dibilang punah. Kita bisa meniru, melihat
dan melakukan apa yang brand-brand besar lakukan, karena akses ke marketnya hari ini bisa kita, bukan hanya akses ke market, akses ke teknologinya, akses ke raw materialnya, sekarang bisa kita tembus. Kita bisa ikuti karena kehadiran media sosial tadi. Media sosial memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa berkomunikasi langsung kepada penyedia bahan baku misalnya, lalu berkolaborasi, bekerja sama, membuat produk, dan akhirnya hari ini persaingan antar brand menjadi begitu padat, dan kemudian kita berbicara dan melihat bagaimana kemudian mereka yang mampu memanfaatkan teknologi dan memahami cara berkomunikasi, dia menjadi pemenang. Nah, maka pertanyaannya menjadi kritis. Kalau kita bilang ini era kita, maka teman-teman yang membangun usaha sebelum tahun 2010 ketika tidak mampu beradaptasi dan memahami kondisi ini menjadi pertanyaan besar, apakah ini era kita? Karena brand-brand yang lebih kecil sekarang memiliki kesempatan untuk berdiri sama besar. Tapi tantangannya tetap sama. Tantangannya adalah kita ada di era yang sangat berisik sekali. Indonesia punya, sebelum pandemi kita punya 120.000 brand baru. Sekarang mungkin rata-rata sekitar 30-40 ribu brand baru pendaftarannya. Ini membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang memiliki pertumbuhan brand yang paling agresif di Asia Tenggara. Nah, ini juga yang membuat kemudian konsumen menerima begitu banyak komunikasi. Nah, teman-teman kemudian berpikir bahwa digital adalah salah satu solusi untuk kemudian menyampaikan pesan-pesan tersebut. Nah, jawabannya sebenarnya tidak. Tidak, karena digital itu adalah sebuah tool yang menyampaikan pesan kita kepada konsumen. Digital adalah sebuah infrastruktur yang diciptakan untuk menyampaikan satu brand kepada konsumennya. Konsumen sekarang punya banyak pilihan. Konsumen sekarang punya cara untuk menolak brand kita dan kemudian memilih pada brand yang lain. Nah, oleh karena itu, kuncinya bukan di digital, tapi kuncinya adalah pada relevansi produk kita, brand kita, dalam konteks hubungannya dengan konsumen. Kalau tidak, mau produk kita ditaruh di digital sekalipun, ketika tidak ada relevansi, tidak ada pemahaman terhadap market, maka kita tidak akan mendapatkan transaksi. Digital kemudian memudahkan bagi brand-brand yang memiliki relevansi tersebut. Digital bagaikan karpet merah bagi brand-brand yang memahami pasar dan mampu menghubungkan brand mereka dengan relevansi yang terjadi pada hari ini. Dunia telah berubah. Kita melihat dunia brand berjalan begitu cepat. Suka tidak suka, kita hidup dalam dunia brand. Mulai dari sabun yang kita pakai ketika kita bangun tidur, sampai kita tidur kembali, itu semua berhubungan dengan brand. Motor yang kita pakai, bannya, olinya, kemudian kita bicara jaket, helm, kita bicara komputer yang kita pakai, kita bicara soal sekolah yang kita pilih untuk anak-anak kita, semua basisnya kemudian menjadi sebuah brand. Dan inilah menjadi tantangan bagi kita kemudian untuk memahami itu. Maka apa itu brand hari ini menjadi menarik untuk saya, dan mudah-mudahan juga bagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, untuk memahami lebih dalam branding hari ini. Ini Mas Singgi Kartono, salah satu sahabat saya, penggerak yang memang fokus kepada pengembangan kawasan, dan beliau juga salah satu founder dari Sepedagi. Ini sepeda yang dibuat dari kayu, tapi sebelum pandemi Mas Singgi juga membuat sebuah tempat yang disebut dengan Pasar Papringan. Ini pasar yang kemudian menciptakan daya tarik di mana banyak orang yang hadir dan kemudian datang ke pasar ini untuk bisa berinteraksi dengan warga desa dan belajar banyak tentang kearifan lokal desa. Ini Sepedagi, dan kebetulan Mas Singgi juga memiliki beberapa inisiatif lain yang berbasis pada pengembangan desa. Ini Teh Aling Nur Naluri, ini sahabat saya juga yang kemudian fokus kepada pengembangan para ibu di daerah Bogor, dan kita bicara women empowerment, di mana kemudian para ibu ini dikembangkan, dibina untuk kemudian menghasilkan sebuah karya-karya craft yang kemudian masuk pasar ekspor, dikirim ke Kanada, Eropa, Amerika dengan nama brand Salam Rancage. Dan ini yang saya lihat, dua hal ini menarik karena kemudian hadir pula banyak brand-brand lokal, karena kebetulan saya sangat
intens di dalam dunia pengembangan brand, khususnya brand-brand lokal, saya melihat sekarang begitu banyak brand-brand lokal yang hadir bukan saja sekedar sebagai sebuah produk, tapi kemudian berbicara dalam pesan-pesan khusus. Kain misalnya sebelah kiri adalah sebuah brand yang fokus pada pengembangan wastra nasional yang berbasis bahan dari ulat sutra, di mana ulat sutranya mereka ternakan sendiri dan mereka kembangkan sendiri dengan sebutan Sutra Eri di Pasuruan. Di sebelahnya ada kopi Bangflo, ini kopi yang berasal dari Flores bekerjasama dengan para petani. Sebelah kanannya lagi ada tas yang dianggap setara dengan Hermes dan ditahan di bandara udara di Moskow karena dianggap memiliki nilai jual yang tinggi namun tidak dideklarasi oleh pemiliknya pada saat itu, dan akhirnya tas itu ditahan di bandara di Moskow sampai hari ini. Di bawah ada gitar, Blueberry gitar, tentu saja gitar dari Bali yang 99% pembelinya berasal dari luar. Lalu di Semarang ada lentul, bagelan yang dibuat dari bekatul yang tadinya dianggap sampah, ampas gitu ya, yang kemudian dikelola dan menjadi sebuah snack yang bernutrisi. Ada sate ambal di sebelah kiri yang berasal dari daerah Ambal di Kebumen, yang kemudian menjadi salah satu sate siap saji yang bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa harus dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin ya. Nah, kata kuncinya apa sih dari Mas Singgi, dari Mbak Aling, dan semua produk-produk ini? Kata kuncinya adalah nilai plus. Dan nilai plus ini bukan hanya sekedar plus, tapi kemudian ada hal-hal yang menarik yang berhubungan dengan behavior, kebiasaan konsumen kita pada hari ini. Nah, sebelum saya masuk kepada apa nilai-nilai plus itu, kita harus pahami bahwa membangun brand adalah soal bagaimana kita menciptakan persepsi, dan persepsi yang kita ciptakan ini dipengaruhi oleh 5 panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, peraba, dan pendengaran. Nah, ini adalah bagian penting dalam proses yang disebut dengan touch point, dan touch point ini kalau kita buka di internet, di Google, kita akan melihat begitu banyak bentuk-bentuk pendekatan touch point yang pada ujungnya adalah proses penciptaan persepsi. Touch point ini juga berhubungan dengan internal touch point dan juga dengan external touch point. Intinya adalah semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menciptakan persepsi itu disebut dengan touch point. Nah, kata kuncinya kemudian kegiatan itu harus memiliki nilai plus tadi. Dan nilai plus tadi dibangun lewat tahapan-tahapan yang saya sebut namanya kerap cinta. Nanti saya akan ingatkan lagi dalam tahapan kerap cinta, tapi ini sedikit gambaran dibaca dari bawah. Kenal, rasa, paham, dan cinta. Setiap brand hari ini harus mampu membangun relasi dengan konsumennya, dan itu dibangun lewat tahap-tahap yang strategis, mulai dari kenal, rasa, paham, dan cinta. Maka kalau saya bisa tarik sedikit konteksnya, marketing gitu ya, kira-kira contoh. Marketing akan bicara, saya adalah a great lover, gitu. I am a great lover. Kalau kita bicara dalam konteks public relation, yang menggunakan pendekatan orang ketiga, dia bicara bahwa trust me, he is a great lover. Gitu. Jadi percaya deh, dia adalah pacar yang hebat gitu ya, kira-kira. Nah, yang ketiga pendekatan advertising zaman dulu nih, zaman saya dulu masih kerja di dunia advertising, kita masih menggunakan pendekatan yang berulang-ulang. I'm a great lover, I'm a great lover, I'm a great lover. Ini sama dengan insertion di dalam majalah yang semakin sering kita lakukan, kita mampu membangun persepsi. Nah, desain di satu sisi dia tidak berbicara, tapi dia menggunakan visual untuk menyampaikan bahwa saya adalah great lover, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah branding. Branding agak sedikit terbalik. Branding justru datang dari sudut pandang di mana yang wanita justru memahami bahwa kita adalah great lover. Nah, inilah yang kemudian membuktikan bahwa proses ini hanya bisa dibangun lewat touch point tadi. Touch point yang kita ciptakan lewat 5 panca indera tadi, yang kemudian pada akhirnya dibentuk lewat nilai-nilai plus yang kita miliki, sehingga antara nilai plus dengan touch point dan dengan brand yang kita sampaikan hari ini relevan dengan marketnya. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan tadi tahapannya, kenal, rasa, paham, dan cinta. Dan ini menarik karena banyak teman-teman yang selalu bertanya korelasinya sebenarnya antara branding dan selling. Dan selalu ada pendekatan yang berbeda. Tapi saya melihat
Brand adalah bagian dari proses membangun relasi. Dan ketika kita memiliki relasi, kita memiliki kesempatan, power untuk menciptakan selling. Brand tidak selalu berujung pada sales, tapi brand selalu berujung kepada penguatan relasi antara kita dengan market kita. Yang kemudian salah satu opsinya adalah peningkatan sales. Nah, ini ada 3 kesalahan besar ketika kita bicara dalam proses membangun brand hari ini. Yang pertama tentu saja kita ingin menyasar semua market. Ini bayangkan ketika Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sekali, sama seperti kita masuk ke dalam sebuah hutan belantara, dan di sana kita menemukan begitu banyak binatang yang kita bisa tangkap. Nah, tapi kalau kita tidak memahami siapa pasar yang ingin kita tangkap, maka kemungkinan besar kita akan masuk ke hutan dengan senjata yang berbeda-beda. Ketika kita ingin menangkap seekor singa misalnya, tentu saja kita memiliki senjata yang berbeda. Ketika kita masuk ke hutan untuk menangkap gajah, tentu senjatanya berbeda. Dan demikian pula ketika kita ingin menangkap ular atau kita ingin menangkap burung. Nah, semakin luas pasarnya, maka semakin banyak senjata dan peluru yang kita butuhkan untuk menangkap binatang-binatang tadi. Poinnya apa? Poinnya adalah semakin kita ingin menyasar semua market, semakin kita kesulitan untuk mendapatkan market tersebut kalau kita tidak menciptakan senjata-senjata atau alat-alat tangkap yang spesifik untuk menangkap makhluk tersebut. Nah, ini artinya investasi kita menjadi lebih besar. Ketika investasi kita lebih besar, maka di satu sisi ada resiko yang kita harus ambil. Nah, brand agak sedikit berbanding terbalik dengan sales. Sales bicara soal pasar yang seluas-luasnya, brand bicara pada pasar yang lebih spesifik. Sehingga dengan pasar yang lebih spesifik, kita bisa mendapatkan tangkapan atau market yang relevan dengan apa yang ingin kita bangun. Nanti kita akan bahas sedikit lebih dalam soal ini. Nah, pertanyaan kedua yang ingin saya tanyakan adalah si dana yang kita habiskan untuk beriklan hari ini. Nah, ini masuk ke dalam satu pemikiran bahwa banyak brand hari ini berharap justru menjadi viral dan dikenal di seluruh negeri, tapi kalau bisa biayanya jangan mahal-mahal. Gitu. Saya ingin mengajak teman-teman untuk mulai sedikit ada gambaran ya. Ini data tahun 2020 kira-kira bagaimana kemudian jumlah total ad spend gitu kira-kira di media adalah 122 triliun. Tetap sampai hari ini TV nasional menjadi media darlingnya, media utama yang kemudian diarahkan oleh banyak brand. Dan ini adalah perbandingan 2019-2020, dan kita bisa lihat hampir semua kategori tumbuh kecuali rokok yang turun ya. Tapi kita bisa melihat ternyata dalam konteks yang sama dan ini sudah di masa pandemi, kita bisa melihat bagaimana brand-brand kemudian terus tumbuh dan spend gitu. Nah, ini tahun 2019 saya ambil datanya agak lama sekali. Nah, ini adalah top 10 brand yang spend iklan di kuartal pertama tahun 2019. Dan nama-nama ini tidak asing bagi kita. Saya cukup kaget dengan ranking satunya. Ternyata cukup spend uang banyak sekali di belanja iklan. Nah, kalau kita kembali ke poin tadi, kita tuh seringkali berharap kita berkomunikasi seluas-luasnya untuk mencapai pasar yang sebanyak-banyaknya. Dan inilah tren yang menurut saya sekarang sudah menjadi berbeda sekali. Kita sekarang berbicara kepada pasar yang lebih spesifik, juga kemudian kita bicara dengan bentuk-bentuk komunikasi yang lebih personal. Nanti saya akan coba jelaskan bagaimana kita merespon ini. Dan yang terakhir adalah menjual produk yang sama dengan lapak sebelah tanpa ada unsur pembeda yang kuat. Nah, ini yang tadi di awal saya ingin sampaikan, bahwa digital ya, baik itu e-commerce, media sosial, website dan lain-lain, mereka hanyalah sebuah tool yang menyampaikan produk kita kepada market lain lewat brand-brand yang kita miliki. Apabila kita tidak memiliki unsur pembeda yang kuat, maka tidak ada cara, bahkan secara digital sekalipun, produk tersebut bisa diserap oleh pasar. Nah, saya belajar satu hal dari sahabat saya, Mbak Helianti, founder dari Javara, yang mengatakan bahwa
Sebenarnya Mas Arto, saya itu tidak mengerti soal marketing. Maka salah satu cara saya untuk bisa membuat produk yang kuat adalah produk yang memang punya wow factor. Ini adalah contoh dari sebuah garam. Jafar ini adalah produk-produk sebuah brand yang fokus menghasilkan produk-produk indigenous atau produk-produk yang dihasilkan dari hutan dan perkebunan dan pertanian Indonesia yang basisnya adalah kearifan lokal. Dan ini salah satu produk yang dipegang oleh Mbak Helianti adalah garam yang dihasilkan oleh pohon nipah. Dan ini salah satu produk yang dipercaya oleh Jafara sebagai produk yang memiliki wow factor. Nah, wow factor inilah yang kemudian akan mendorong brand kita untuk dicari oleh orang. Kalau produk kita sejenis dengan lapak sebelah, sama-sama jual barang yang sama, dengan menjual kualitas yang sama, maka yang terjadi kita akan masuk ke dalam kompetisi perang harga dan kekuatan channel distribusi. Nah, dalam konteks brand hari ini, kita harus mampu menemukan wow factor tersebut, dan dalam konteks wow factor, kita kembali lagi bicara kepada nilai plus tadi. Saya masih utang apa yang dimaksud dengan nilai plus tadi. Nah, ini 3 cara agar brand bisa berisik, artinya ini mereverse dari tadi masalah-masalah yang biasa dimiliki oleh brand hari ini. Yang pertama, tentu saja akhirnya brand harus fokus kepada pasar yang lebih spesifik. Semakin spesifik market itu, semakin mudah kita tahu apa yang dibutuhkan oleh pasar itu, dan semakin mudah peralatan atau alat tangkap atau tool yang kita butuhkan untuk berkomunikasi dengan pasar tersebut. Ini satu contoh sahabat saya, Mbak Bintari dari Bakmi Sundoro, yang kemudian membuat bakmi siap saji yang dikhususkan kepada market orang-orang Jawa yang tinggal di luar Jawa Tengah, yang kangen dengan mie Jawa. Jadi mie Jawanya Mbak Bintari ini, mie godoknya Mbak Bintari ini, kemudian justru dicari oleh banyak orang-orang Jawa di perantauan yang kangen dengan mie Jawa yang identik dengan lidah mereka. Nah, ini yang saya maksud kemudian fokus kepada pasar yang lebih spesifik, dan dalam hal ini Bakmi Sundoro fokus kepada orang-orang Jawa yang tinggal di luar Pulau Jawa. Jumlahnya ya banyak lah tentu saja. Yang kedua, mulai dari skala yang sesuai dengan budget kita. Ini merespon tadi ya, kita ingin punya brand yang dikenal dan viral sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa angka-angka yang tadi saya sebutkan, 10 besar pengiklan tadi mengeluarkan biaya yang sangat-sangat luar biasa. Dan kalau kita tidak bisa relevan dengan mereka, bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi dengan market kita. Tapi kita bisa mulai dengan skala-skala yang sesuai dengan budget kita. Saya ambil contoh ya, misalnya begini. Kalau kita punya uang katakanlah 100 juta dan kita ingin masuk ke pasar Indonesia dalam tanda petik, dan kita bisa pahami bahwa kemudian pasar Indonesia sendiri dengan harga 100 juta itu masih kebesaran. Mungkin kita bisa spesifikkan ke pasar Jakarta misalnya. Uang 100 juta di Jakarta mungkin masih relevan dibandingkan kita fokus menghabiskan 100 juta kita untuk pasar di seluruh Indonesia. Nah, kalau Jakarta masih terlalu besar, kita bisa spesifikkan lagi ke pasar yang lebih kecil. Katakanlah misalnya kita ingin fokus ke Jakarta Timur gitu. Maka membuang uang atau menghabiskan biaya marketing ya, 100 juta di Jakarta Timur itu cukup besar. Tapi kalau kemudian kita lebih spesifikkan lagi pasarnya misalnya di Cibubur area, maka 100 juta ini menjadi sangat-sangat besar untuk beberapa brand. Nah, artinya apa? Artinya proses komunikasi kita kepada pasar sebenarnya tidak tergantung pada besar kecilnya anggaran yang kita miliki, tapi tergantung dari kemampuan kita untuk memanage alokasi dana tersebut di pasar yang porsinya, size-nya sesuai dengan market itu. Apabila kita mengeluarkan 100 juta justru untuk pasar seluruh Indonesia, itu justru menjadi tadi yang saya sampaikan, membuang garam ke laut. Tapi ketika kita menghabiskan 100 juta di pasar Cibubur, itu akan membuat efektivitas komunikasi kita menjadi lebih fokus, lebih relevan, dan dari sana pelan-pelan kita berkembang ke pasar-pasar yang ada di sebelahnya. Gitu. Dan kalau kita pahami, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, ini sebenarnya hal yang sama terjadi oleh banyak brand-brand hebat, baik multinasional maupun nasional di masa lampau. Starbucks dan McDonald misalnya, ini adalah 2 brand lokal yang sebenarnya
dimulai di pasar yang sangat spesifik sekali dengan komunikasi yang sangat terbatas sekali. Starbucks memulainya di Seattle, McDonald mulainya di San Bernardino di California, Amerika, dan semua dimulai dari pasar yang kecil, pasar yang spesifik, dan pelan-pelan berkembang ke seluruh dunia. Maka kalau kita melihat hari ini hal yang sama terjadi di Bakmi Gajah Mada ya, ketika awal-awal fokus hanya di pasar Jakarta, kita melihat bagaimana Wardah dulunya fokus ke pasar muslim dan sekarang mulai masuk ke pasar non-muslim. Kita melihat bagaimana Gucci awalnya selama 30 tahun hanya ada di Italia dan kemudian baru mulai berkembang setelah 30 tahun ke seluruh dunia, termasuk juga Kentucky Fried Chicken. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sebenarnya ketika brand harus membangun kekuatan ekuitasnya, kita masuk ke pasar yang lebih spesifik dengan kekuatan alokasi dana yang sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan dan berkomunikasi secara intens di pasar-pasar tersebut. Nah, terakhir adalah ciptakan produk yang bisa menyelesaikan masalah. Nah, disinilah tadi poin dari nilai plus yang ingin saya sampaikan. Apa sih yang dimaksud dengan nilai plus? Nilai plusnya adalah ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah isu di tahun 2015 yang disebut dengan Sustainable Development Goal. Ini adalah 17 permasalahan yang ada di dunia yang hari ini kalau kita bisa bantu membereskannya, maka kita bisa memiliki kemampuan untuk berkelanjutan. Isu-isu tersebut mulai dari isu kemiskinan seperti nomor 1, kelaparan nomor 2, tentang kesehatan nomor 3, tentang edukasi nomor 4, atau kesetaraan gender nomor 5, bebas. Kita punya 17 hal yang hari ini menjadi masalah di seluruh dunia. Dan apabila brand kita hari ini masuk ke pasar dengan memberi nilai tambah, di mana nilai tambah itu adalah permasalahan-permasalahan yang bisa kita selesaikan, dan ini sudah mencakup hal-hal yang tadi barusan saya sebutkan, maka brand kita hari ini memiliki peluang untuk berbicara lebih luas, lebih keras, dibandingkan kita memiliki produk yang biasa-biasa saja, namun kita harus kerja keras untuk menyampaikannya kepada publik atau masyarakat. Nah, disinilah kemudian saya percaya ketika kita mampu melihat brand kita hari ini, kita bantu dengan nilai-nilai plus, kita hembuskan roh dari nilai-nilai plus yang kemudian datang dari permasalahan-permasalahan yang nyata di dunia, maka brand kita mampu sustain dan bertahan untuk kemudian menjadi solusi bagi masyarakat, bagi market yang ingin kita bangun. Dan ketika kita bantu melakukan itu, maka kita akan mampu juga untuk masuk ke berbagai medium-medium infrastruktur yang kemudian menjadi bagian dari supply chain proses yang kita miliki. Offline kah, online kah, itu kemudian menjadi sebuah tool yang kita bisa pergunakan agar produk-produk kita sampai di tangan market kita. Nah, sekali lagi, kuncinya bukan ada di digitalisasi, kuncinya bukan ada di infrastruktur, tapi kuncinya adalah kembali kepada relevansi brand kita menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat hari ini dengan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai plus yang mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, seperti brand-brand yang baru saya sampaikan tadi di atas. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kepada brand kita masing-masing. Ini tentu saja kita sudah sering melihat begitu banyak share dari gambar ini ya, yang menceritakan tentang potensi pasar kita. Dan dari sini saya ingin mengajak teman-teman juga untuk menyadari bahwa 1% dari pasar kita, berapapun nilainya ya, kalau kita ambil 0,01% saja dari katakanlah 280 juta potensi pasar kita akan punya 28.000 potensial market gitu. Atau dalam skala yang lebih spesifik lagi 0,001% kita punya 2.800 pasar. Mau lebih spesifik lagi 0,0001% kita punya potensi 280 potensial market atau konsumen. Dan kalau kita melihat dalam skala B2B memiliki pasar dengan 0,0001% dengan potensi 280 klien, katakanlah perusahaan jasa kebersihan misalnya, 280 itu adalah jumlah yang banyak sekali. Nah,
Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana brand hari ini menjadi penting, paradigma dan cara berpikir kita bisa kemudian dipertajam, dan saya berharap kita bisa berproses, kita bisa keluar dan menemukan masalah-masalah itu, dan menggunakan brand kita untuk membantu menyelesaikan masalah itu, sehingga ketika kita menjadi besar dan sukses, kita bukan hanya bicara soal profitabilitas, tapi kita juga memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain dan membuat Indonesia semakin baik. Demikian dari saya. Terima kasih banyak. Sukses selalu dan doa saya untuk kita semua. Tetap merdeka. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Arto Biantoro atas webinarnya. Dan semoga tadi apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya, Bapak dan juga Ibu.